Oke, sekarang kembali saya akan bertanya kepada Mas Denny Irvani terlebih dahulu karena tadi sedikit terputus ya, tapi mungkin sekarang kita akan lebih spesifik lagi. Kalau berdasarkan survei dari SMRC, kalaulah sudah ada kita katakan ada swing voter di sini yang diperebutkan suaranya. Kira-kira swing voter ini bisa melabuhkan pilihan kalau ditawarkan apa dari paslon-paslon tersebut? Cukupkah dengan janji atau mungkin hanya sekedar visi dan misi ataukah aspek religius, nasionalis, atau mungkin yang lebih konkret ini, masalah ekonomi, seperti apa Mas Denny? Ya, kalau dilihat dari definisi swing voter sebagai pemilih yang belum loyal dengan pilihannya, kita menemukan ada sekitar 33% dari pemilih yang sekarang memilih calon presiden itu menyatakan besar kemungkinan mengubah pilihan. Nah, faktor apa yang bisa mengubah atau menetapkan pilihan mereka? Tentu saja tidak bisa hanya satu faktor ya. Mereka kalau lihat dari hasil studi di exit poll misalnya, mengapa orang memilih calon tertentu? Memang faktor kinerja atau faktor program dari calon presiden bersangkutan itu biasanya selalu ada di urutan pertama, gitu ya. Kemudian tetapi tidak juga kecil angka yang mengatakan bahwa saya memilih calon bersangkutan karena kesamaan partai politik. Nah, itu juga satu yang signifikan. Nah, sekarang kita tentu belum bisa mengetahui secara pasti gitu ya, partai mana akan mendukung calon partai mana. Jadi selain program, arah dukungan dari partai politik, nanti kita baru tahu setelah Oktober atau November, itu akan saya kira punya dampak yang signifikan terhadap arah dukungan dari swing voters, gitu Caca. Baik, sekarang saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, ada sebuah tulisan cukup menarik saya baca, Law Institute itu mengatakan bahwa Pilpres 2024 agak berbeda kalau kita melihat di 2014 ya. Dikotominya ini akan menjadi semakin menarik karena pemilih rasional ini pengennya calonnya itu benar-benar memberikan akan membuat apa ini untuk kehidupan saya lebih baik. Karena kan pasca pandemi banyak PHK, banyak yang tidak bekerja, bahkan yang baru lulus kuliah sekarang juga untuk diserap di pangsa pekerjaan juga sulit. Bagaimana? Pertama mungkin saya komentar dulu ya mengenai topik kita, judul kita swing voters. Kebetulan juga tadi di bagian pertama saya sempat nggak dengar tuh penjelasannya Mas Burhan dan Mas Denny ya. Pertama saya membedakan antara swing voters dengan undecided voters. Kenapa ini penting? Karena sering dipertukarkan nih antara undecided dengan swing voters. Undecided itu memang orang-orang yang belum memutuskan mau pilih siapa, apa mau pilih Ganjar atau mau pilih Prabowo atau mau pilih Anies Baswedan begitu. Jadi kalau ditanya pilih siapa, dia akan menjawab belum memutuskan atau tidak tahu. Nah, sementara kalau yang swing voter itu sesungguhnya mereka-mereka yang sudah punya pilihan, tetapi ketika dikejar dengan pertanyaan misalnya apakah kecil kemungkinan berubah atau besar kemungkinan berubah, atau variasi pertanyaan yang lain ya misalnya tidak akan berubah atau masih bisa berubah, itu jawabannya masih besar kemungkinan berubah atau masih bisa berubah begitu. Nah inilah yang menurut saya dimaksud dengan swing voters begitu. Jadi mereka sudah punya pilihan tetapi masih bisa berubah pilihan. Misalnya pada survei hari ini ditanya pilih Prabowo begitu, tetapi dia masih bisa berubah katakanlah misalnya ke Anies Baswedan atau sebaliknya. Atau misalnya dari Ganjar Pranowo tapi kemudian bisa pindah ke Prabowo Subianto atau sebaliknya. Mereka inilah yang kemudian menjadi swing voters. Secara umum dulu saya mau mengatakan bahwa mereka bisa berubah oleh 3 faktor besar ya, Caca ya. Pertama itu adalah calon wakil presidennya, karena pertarungan ketat saya kira cawapres itu nanti akan menjadi variabel penentu. Jadi calon wakil presiden yang daya tariknya kuat itu bisa menambah dukungan suara atau bisa mengubah pilihan suara dari pemilih. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan oleh Mas Denny yaitu program kerja yang bagus, yang sesuai dengan harapan pemilih itu tentu akan lebih dipilih. Dan memang pada hari ini kita lihat soal program kerja ini relatif masih minim dibahas karena masing-masing ya pertama mengatakan masih bakal calon belum pasti, yang kedua juga mungkin
ini masih disimpan ya masih digodok sebagai sebagai senjata rahasia katakanlah begitu. Dan yang ketiga yang saya sudah saksikan dan menjadi sangat penting rupanya adalah peristiwa-peristiwa politik besar ya yang terjadi. Misalnya peristiwa batalnya Piala Dunia U20 yang oleh sebagian pemilih atau pendukung Jokowi itu diatribusikan kepada Ganjar Pranowo. Kita melihat saya kira di hampir semua lembaga survei elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Nah yang menurun itu atau yang lari dari Ganjar itu saya kira itulah contoh dari swing voters begitu. Jadi bahwasannya mereka mendukung Ganjar tapi kemudian karena peristiwa itu mereka kecewa lalu lari kepada calon presiden yang lain, ada yang ke Anies, ada yang kepada Prabowo, tapi kelihatannya dari teman-teman yang melakukan survei itu jumlah terbesar larinya ke Prabowo Subianto. Jadi saya sih melihat ini sih sebetulnya yang bisa mengubah pilihan. Jadi persoalannya bukan soal pertanyaannya bukan apa variabel masyarakat dalam memilih atau variabel pemilih dalam memutuskan pilihannya, tetapi variabel apa yang sesungguhnya bisa mengubah pilihannya begitu. Oke. Dan ya apa yang dijelaskan oleh Lawi Institute tadi saya kira masuk kategori nomor 2 yaitu soal program kerja. Begitu, Caca. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya minta komentarnya bahwa ternyata bagaimana kemudian mereka memformulasikan sosok-sosok memasangkan antara capres dan cawapres ini juga salah satu faktor penting ya. Lantas mungkin nanti boleh dijawab lewat media apa ya sekiranya ini mereka bisa memutuskan untuk memilih paslon tersebut. Karena baik Prabowo, Anies dan juga Ganjar sekarang sibuk safari politik untuk menggait swing voter tadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.